Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ya, semoga Ananda dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar online ya, seperti jadwal biasanya. Kalau hari Jumat itu kita belajar online. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, sejenak menundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah, semoga anak soleh dan soleha dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan kami berikan. Ya, baiklah, kita membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak soleh dan soleha, untuk hari ini kita di tema 3 ya, tugasku sehari-hari, subtema 3. Kemudian untuk pelajarannya itu tentang PJOK dan SBDP. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi PJOK dan SBDP. Ya, anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat memahami melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami gambar imajinatif 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah siswa dapat membuat gambar imajinatif 3 dimensi yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Ya, anak soleh dan soleha, permainan bola tangan. Ya, insya Allah saya yakin anak soleh dan soleha sudah pernah memainkan permainan ini ya, tentang permainan bola tangan. Ya, bagaimana cara bermain bola tangan? Ya, di sini ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam permainan bola tangan. Yang pertama, pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Jadi dalam menangkap atau melempar atau menghentikan bola, tidak hanya tangan yang digunakan, tapi ini dibolehkan dengan menggunakan anggota badan lainnya. Selain itu, selain tangan juga bisa kepala, badan, atau lutut. Yang kedua, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. Jadi kita bawa bola yang kita tangkap itu dengan 3 langkah, kemudian kita pantulkan kembali. Dan yang terakhir adalah menahan bola paling lama 3 detik. Jadi ketika bola itu berada di tangan kita, kita tidak diperkenankan untuk menahan bola lebih lama. Ini hanya paling lama itu 3 detik. Ya, seperti itu ya. Terjadinya gol terjadi apabila seluruh bola melewati garis gawang. Jadi bola dinyatakan gol ketika bola tersebut bisa melewati garis gawang. Itu ketika sudah melewati garis gawang, maka bola tersebut dinyatakan gol. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuatkan berdasarkan hayalan kita. Ya, hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Ya, gambar imajinatif ini adalah bagaimana kita berimajinasi atau berhayal, atau bagaimana kita menggambar apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita impikan, apa yang kita bayangkan, kita bisa menggambarnya, entah itu
yang kita bayangkan adalah gunung, bagaimana keadaan gunung, bagaimana kita menggambar keadaan gunung, kemudian bagaimana suasana pantai. Tanpa kita harus ke pantai, kita bisa membayangkan saja, kita bisa langsung menggambarnya. Itu adalah salah satu contoh gambar imajinatif. Gambarlah, ini ada di tema 3 dia, di halaman 87 sampai 88. Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Ini ada lingkungan, yang mana lingkungan ini terjadi bencana banjir. Apa yang digunakan atau alat atau bahan yang digunakan adalah pensil, krayon, dan penghapus. Jadi pensil digunakan untuk bagaimana cara kita menggambar, kemudian krayon itu untuk memberi warna. Misalnya suasana banjir ya, di sini ada rumah-rumah, rumahnya itu berwarna apa, kemudian pohon, kemudian keadaan air banjir itu berwarna apa. Jadi bisa kita mewarnainya dengan menggunakan krayon. Kemudian alat yang selanjutnya adalah penghapus. Ketika ada kesalahan dalam menggambar, kita bisa menggunakan penghapus untuk menghapusnya ya. Seperti itu ya anak soleh dan soleha untuk alat dan bahan dalam menggambar imajinatif. Ya, langkah-langkah membuat gambar imajinatif ya. Bagaimana cara kita sebelum kita menggambar imajinatif itu, kita sudah berpikir apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Di sini tadi misalnya keadaan lingkungan yang banjir, atau mungkin yang kita akan mau gambar, yang akan kita gambar misalnya keadaan taman. Ini terserah kita apa yang kita inginkan atau apa yang kita impikan untuk kita gambar. Kemudian yang kedua, buatlah sketsa di kertas gambar. Jadi langkah awal adalah kita menggunakan pensil, menggambar sketsa tentang apa yang kita gambar di kertas gambar. Kemudian tebalkan garis pada sketsamu. Yang selanjutnya, ketika kita sudah menggambar sketsa, kita tebalkan garis-garis yang ada di sketsa kita. Kemudian yang keempat, warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai. Ya, ini yang digunakan adalah krayon. Krayon tadi merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Yang kelima adalah kita warnainya dengan rapi. Jadi kita mewarnainya itu dengan rapi ya, jangan sampai warna pohon itu kita gambar pakai warna tidak sesuai dengan warna daun. Misalnya kita pakai warna pink, itu tidak tepat ya, karena daun itu berwarna hijau. Ya. Membuat gambar imajinatif. Yang pertama, sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu ya, seperti tadi ya. Kemudian kita menebalkan garis-garis pada sketsa. Dan terakhir adalah setelah gambarmu selesai, kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Dalam hal ini adalah krayon atau alat-alat warna lainnya. Ya anak soleh dan soleha, sekarang untuk tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, membuat gambar imajinatif terkait lingkungan. Ya, terkait lingkungan itu terserah, mau gambar pemandangan, mau gambar gunung, mau gambar pantai, mau gambar taman, terserah anak soleh dan soleha apa yang ingin dibuat gambar dalam bentuk imajinatif. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melempar dan menangkap bola pada permainan bola tangan. Tadi Ustazah sudah jelaskan. Jadi anak soleh dan soleha tinggal menulisnya di buku tulis yang insya Allah dikumpulkan di ketika anak soleh dan soleha masuk belajar secara offline di sekolah. Ya baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini cukup. Ustazah ingatkan ya, jangan lupa sholatnya, kemudian hafalannya terus ditambah, kemudian tetap semangat dalam belajar ya, meskipun dalam belajar online. Baiklah anak soleh dan soleha, Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.